maka ini masih berpotensi lanjut naik. Ini secara candlestick ya. Nanti untuk membaca secara keseluruhan kita baca eh, banyak aspek ya, termasuk dari history yang terbentuk sebelumnya, yakni ada level support, ada level resisten, dan tentu nanti ada area-area yang mungkin bisa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, sehat selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Wijaya. Oke, bisa kita lanjutkan materi pada pagi hari ini Pak. Siap, siap Pak, siap. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya masuk di materi? Mungkin ada yang Ah, mengganjal, nanti saya buatkan satu penjelasan sekalian sehingga nanti lebih satu fokus ke pembelajaran. iya, pertanyaan sih tidak ada Pak. Oke. Cuman saya melaporkan sudah bisa membuat akun Ya. Mm-mm. akun apa ya Pak namanya? Akun demo FPS ya. tapi Ya, Pak, akun demo akun ya. trading. Mm-mm. Iya. Sudah Em, ada MetaTrader, sudah jadi di Terus sana. MetaTradernya sudah jadi. trader sudah Sudah. eh, Tampilan seperti ini sudah ada. yang seperti itu belum Pak. Oke. Eh, Ya sebelah Sementara yang dipakai yang di Android atau sudah dua-duanya, di laptop ada, di Android saja atau di laptop juga ada? Kebetulan ini saya pakai laptop Zoom-nya, jadi saya dipindah ke laptop kemarin Heeh. apa untuk install FPS MetaTrader tidak bisa Pak. Jadi saya harus mencari teknisi. Oke. Iya, terus di apa otak-atik nggak tahu apanya itu. Heeh. Alhamdulillah bisa. Bisa ya. Berarti Jadi sudah itu dibuka juga ya. Zoom-nya, Yang di laptop iya Pak. seperti ini sudah ada ya. Yang Yang di laptop ada MetaTrader seperti ini. Iya Pak, sebentar. Sudah, iya sudah apa Heeh. sempat muncul apa ada apa namanya Pak itu yang kotak-kotak gitu. Oh gitu ya. Ini saya mau membuka MetaTrader-nya agak kesusahan. Oh, kesusahannya di mana? Ada kesulitan di mana di situ? Eh, ini Pak, saya mau apa? Oh iya iya sebentar Pak. Saya buka dulu ya Pak. Met, Met FPS Trader 4 Ya, ya Pak itu ya ya, Pak. ya. Iya ini ada tampilan EUR EUR Euro USD. EUR USD H4. Ini ada 4 kotak tampilannya, ada GBP USD Oke, H4. Ya itu oke, saya harus mengklik yang mana ya Pak? oke. H1 sekarang ditambahkan dulu. Diklik sebelah kiri atas itu ada tanda plus di sana, ada create new chart. Ini klik aja dulu. Iya, Grab Ya. New Chat. Klik di situ, kemudian pilih yang metal. Di metal itu ada Metal XAUUSD. Di metal itu ada XAUUSD, diklik dulu. AUUSD ya Pak. Ya, Oke, oh iya, iya muncul Pak. Tapi oke. kok beda ya Pak? Ya, kalau sudah dibesarkan dulu, di maximus dulu yang ini seperti ini biar satu tampilannya. Biar yang muncul satu. Memang Oh di iya bawah itu iya. ada tab Euro USD, mungkin GBP USD dan sebagainya. Nah, di bawah itu Oh ada iya tab Pak. yang aktif yang menonjol adalah XAUUSD, kemudian sebelah kiri perhatikan, kiri atas itu ada XAUUSD. Ada di sana. Di Kiri sebelah kiri atas. atas, di Iya sebelah kiri iya. atas ada XAUUSD. Nah, kemudian time frame-nya di atasnya itu ada pilih H1, diklik dulu Iya H1. satu. Satu ya sudah. Oke, kemudian yang di atas ini ada candlestick atau bisa menekan tombol ALT angka 2. ALT angka 2 nanti akan muncul candlestick seperti ini. Kalau masih awalnya Oke. begini, kita klik yang candlestick seperti ini. Oh iya Sudah ini sudah. sudah.
di Oke. candlestick ini Oke. Pak. Berikutnya kalau Cuma sudah, warnanya ya. hijau semua Pak. Oke, enggak apa-apa. Kalau Oh, sudah, enggak, Pak. klik kanan di sana, di tengah ini, di warna yang hitam ini, klik kanan, kemudian pilih properties yang bawah. Klik kanan, pilih properties, Yang klik kanan di tengah-tengah pokoknya sembarang diklik di dalam ini, oh iya, klik iya, kanan, iya. kemudian Ada F8 properties. itu ya Pak. Ya, kalau sudah maka akan muncul ini. Oh Muncul nggak iya seperti Pak, ini? muncul. Sudah, muncul Iya ya. muncul. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang dipilih yang colors. Yang ujung atas itu ada Kalau colors, ada common, ada colors, ada common ini, pilih yang colors. iya, iya Pak. Kemudian Sudah. yang sebelah kanan ada background, ada tulisan Background. background, diklik Iya. warna hitam boleh, warna putih boleh, sukanya mana. Paling gampang Oh iya. diklik warna hitam dulu sudah. Pilih warna hitam Ya, dulu. ya Oke. sudah. Foregroundnya diisi warna putih, gridnya diisi putih, Gridnya putih. Ya, sudah. kemudian di bawahnya Gridnya. lagi ada bar up-nya itu dikasih warna hijau atau lime, hijau lime biar nyala. Ya, sudah Pak. Kemudian bar down-nya merah, full Batang candle-nya lime, full candle line ya. Kemudian beer-nya juga warna merah. biar merah. Ya, Oke, kemudian line grab-nya diisi lime atau warna hijau. ya, Kemudian volumenya warna hijau juga. ya, Kemudian as line warna merah, stop level warna merah. ya, sudah Pak. Sudah, kemudian ke arah common. Common. Nah, Ya, common. Oke, kalau di common ini ada show OLHC yang dicentang ya. Kemudian cat ya, shift. Kemudian yang show as line itu dimatikan saja biar satu angka, satu harga. Show as line itu kalau ada centang dimatikan, centangnya dihapus dulu. ya. Oke, kemudian di OK Yang dulu. chat shiftnya dicentang Pak. Ya, tetap itu. Chat. Terus ada chat auto scrollnya mencentang. Yang lain di nonaktifkan saja. Jadi yang aktif ada chat shift, kemudian candlestick sama show OLHC, kemudian yang lain di off kan. Sebentar Pak, saya ini baru pertama kali pakai Zoom Ya, apa laptop dan ada aplikasi FPS, jadi saya agak oke. berapa ini Pak. Saya samakan dulu Pak. Oh iya, sudah Pak. Sudah di OK saja kalau sudah. Nanti akan muncul seperti ini. Iya, Muncul warna merah ini. Merah sama iya, hijau. iya Kemudian Pak. tekan CTRL huruf Y. Kontrol Y, kontrol Y. Iya, muncul garis-garis ya Pak. Oke. Nah, sekarang kalau sudah klik kanan, nanti akan muncul ini tampilan scroll bar ini. Klik kanan, muncul ini, pilih properties. Sorry, klik kanan dulu, sudah. Klik kanan. Klik kanan sembarang tempat, pokoknya di dalam. Iya. Klik kanan, nanti pilih yang template. Template, ya Pak. Oke, geser ke kanan, save template ya, simpan, save dulu. Oh iya, iya Pak. Muncul. Kalau sudah pengaturannya itu disimpan, kasih nama sembarang. Kita kasih nama misalkan pengaturan standar. Pengaturan standar. Oke, kalau sudah di save. Save-nya di Bawah. Template itu ya Pak. Iya. Oke. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Tapi gambarnya, candle-nya kok kecil-kecil ya Pak? Maksudnya kayak garis-garis yang punya Pak Wijaya dia agak besar-besar. Coba di zoom ini, di atas itu ada zoom, diklik dulu, klik zoomnya begini. Oh iya. Oh iya Pak. Kemudian kalau geser ke kanan ini di atas itu ada panah ke kiri.
panah ke kiri diklik aja, yang di atas klik, yang di sini kan ada di atas Oh iya ujung itu Pak, ada klik yang arah panah kiri, nanti biar langsung ke ujung kanannya. arah kanan kiri. Yang atas, yang dekatnya tadi ada zoom tadi, ada icon plus dan min ini tadi, zoom in zoom out itu geser Oh, ke kanannya, kanannya ada arah panah ke kiri itu, yang kan. klik yang arah panah ke kiri untuk Oh, kembali atau menuju ke halaman terakhirnya. oh iya Pak, iya, Oke, sudah ya. iya sudah Pak. Oke, kalau sudah sekarang digeser yang bawah itu ada Euro USD, yang bawah ada tab Euro USD, klik aja dulu. Ya, sudah Pak. Sudah, warnanya Ini masih hijau. iya Pak, Ya, hijau. klik kanan di dalam, Iya, kemudian template, ya template-nya tadi klik tempat. lagi, kemudian cari yang tadi Iya. kita simpan tadi namanya setting apa standar tadi ya, namanya pengaturan standar tadi diklik. Oh iya Pak, Ya, muncul Pak. oke. Nanti kalau misalkan kembali ke posisi normal, caranya begitu. Tinggal klik kanan, kemudian template, pilih yang pengaturan standar lagi. Nanti Di, akan muncul sudah oh, tertata seperti ini, tidak perlu satu-satu lagi. iya iya Pak. Oke. Baik baik baik. Baik, sekarang bisa saya lanjut materinya? Iya Pak. Baik. Alhamdulillah. Iya Pak, Kalau siap. sudah, mungkin Lanjut bisa di ke mana? off-kan dulu audionya, biar saya nanti sampaikan dulu. Nanti kalau ada Baik. pertanyaan, silakan nanti diaktifkan kembali. Baik, saya akan memberikan materi dasar dulu. Saya akan berikan materi dasar dulu terkait dengan candlestick. Jadi yang pertama kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan materi dasar yang akan kita berikan nanti. Yang utama nanti adalah terkait dengan eh, sistem trading. Yang kedua terkait dengan money management. Yang ketiga terkait dengan manajemen psikologi. Nah, yang pertama ini sistem trading yang paling mendasar nanti terkait dengan bagaimana cara kita entry, bagaimana cara kita exit, bagaimana cara kita mengatasi ketika marketnya berbalik. Nanti di sistem trading nanti kita banyak membahas juga terkait teknikal. Kemudian teknikal nanti yang kita baca, kita pahami adalah chart atau candlestick-nya, kemudian yang kedua adalah support and resistance-nya, kemudian yang ketiga adalah trend. Kemudian money management nanti kita membahas terkait dengan bagaimana kita menentukan lot, kemudian menjaga ketahanan modal. Kemudian termasuk di dalamnya adalah manajemen resiko, bagaimana resikonya ketika nanti salah di dalam analisa dan entry kita berlawanan dari kondisi pasar. Kemudian manajemen psikologi ini terkait dengan bagaimana kita kontrol emosi. Ya, walaupun ini nanti kita sendiri yang menentukan, tetapi minimal ada eh, langkah apa yang harus kita siapkan untuk bisa mengendalikan emosi kita atau psikologi kita. Kita mulai dari yang paling dasar, kita belajar dulu terkait dengan teknikal atau sistem tradingnya. Kita membahas dulu tentang chart dulu ya, atau candlestick dulu. Yang paling dasar yang harus kita pahami sebelum kita masuk di tahap berikutnya adalah terkait dengan candlestick atau chart. Karena yang kita gunakan nanti basicnya adalah candlestick atau gambar lilin seperti ini. Ada banyak candlestick, karakter yang harus kita pahami, harus betul-betul jeli di sana. Kemarin kita sudah sampaikan titik pembukaan, titik penutupan. Kalau warna hijau ini pembukaannya di bawah, ini open, sekaligus ini area atau harga low, harga terendah. Karena tidak ada sumbunya, maka harga pembukaan dengan harga terendahnya adalah sama. Karena ini warna hijau, maka pembukaan selalu di bawah penutupan. Di bawah penutupan. Jadi pembukaan selalu di bawah penutupan. Kalau penutupannya di atas, pembukaannya di sini. Maka ini adalah penutupannya. Close.
sekaligus menjadi harga tertingginya, high. Jadi unsur dalam candlestick ada 4, ada open atau harga pembukaan, ada low harga terendah, ada high harga tertinggi, ada close harga penutupan. Kemudian yang sebelah kanannya lagi ini di mana titik pembukaannya. Nah, sekarang warna hijau, berarti warna hijau itu selalu penutupan di atas. Ini close, pembukaannya berarti di bawah. Ini open. Low-nya karena tidak ada sumbunya, maka harga terendahnya di sini. Kemudian harga tertingginya, high-nya di sini. Ini harga tertingginya. Berikutnya seperti ini. Ini adalah harga karena warna hijau, penutupan selalu di atasnya pembukaan. Pembukaan selalu di bawah penutupan, open. Sekaligus sebagai harga terendahnya karena tidak ada sumbunya. Kemudian harga tertingginya di sini, high-nya di sini. Prosesnya dari pembukaan ini tidak turun karena tidak ada sumbunya. Dia langsung naik di ujung sampai sini. Terus sampai di sini. Kemudian setelah di puncak dia turun sampai ditutup di sini. Penutupannya di bawah. Demikian juga ini. Ya, demikian juga ini. Nah, sekarang kalau yang ini yang dibalik ekornya di bawah, ini pembukanya di mana, penutupan di mana. Pembukaan karena ini warna hijau selalu berada di bawah. Open, close, berarti tertingginya di sini high karena tertingginya tidak ada sumbunya. Setelah open ini turun, bukan langsung naik tapi turun sehingga harga terendahnya di sini, low-nya di bawah. Kemudian ditolak oleh buyer, kemudian melewati harga pembukaan menjadi berubah warna hijau. Awalnya warna merah, jadi melambangkan sell turun. Ya, kuat dulu turunnya, tebal warna merah dulu awalnya, kemudian ditolak oleh buyer, terus sampai ke atas, kemudian penutupan bahkan di atas harga pembukaan sehingga membentuk warna hijau. Nah, yang kita baca untuk mengetahui karakter candlenya, yang pertama nanti adalah terkait dengan body atau ketebalan tipisnya body, yang kedua terkait dengan panjang sumbu, yang ketiga adalah perbandingan, yang ketiga adalah perbandingan antara body dengan sumbu, kemudian yang keempat adalah posisinya. Jadi untuk membaca karakter candlenya, perhatikan bodinya, kemudian sumbunya, kemudian ada di situ perbandingannya. Bagaimana perbandingannya antara sumbu dengan bodinya. Contoh misalkan yang paling kiri warna hijau ini, ya saya kasih nomor 1. Ini kalau kita baca bodinya penuh, bodinya panjang. Kemudian sumbunya tidak ada, atas bawah tidak ada sumbu. Kemudian posisinya, ya posisinya kalau misalkan yang lain-lain ini baru merangkak naik, kemudian ini panjang begini, maka kemungkinan besar pasar akan lanjut naik karena dominan warna hijau. Tidak ada penolakan, tidak ada sumbu yang di atas maupun di bawah. Maka ini masih berpotensi lanjut naik. Ini secara candlestick ya. Nanti untuk membaca secara keseluruhan kita baca banyak aspek ya, termasuk dari history yang terbentuk sebelumnya, yakni ada level support, ada level resisten, dan tentu nanti ada area-area yang mungkin bisa menguatkan atau mematahkan karakter yang ada. Yang pasti kondisi seperti ini normalnya buyer kuat, momentum buyer kuat, berpeluang untuk lanjut naik. Berikutnya sekarang kita lihat yang kedua, ini yang candle yang kedua. Ini bayarnya atau bodinya kita lihat tebal, bodinya tebal atau panjang. Kemudian kita lihat sumbunya. Nah, sumbunya juga panjang. Kalau sumbunya panjang hampir sama dengan bodinya atau sama dengan bodinya, maka ini penolakannya kuat. Ini penolakan seller. Sehingga kalau ada penolakan seller seperti ini, hati-hati nanti ke depan ada potensi untuk dua-duanya ada. Artinya ada buyer, ada seller juga. Ini seller menekan. Artinya tadi awal buyer itu mencoba untuk kuat naik, tetapi seller mulai menekan sehingga ditutup lebih di bawah. Ada
ekor yang ada di atas cukup panjang, kalau panjangnya sama dengan bodinya atau mendekati, maka hati-hati di situ ada penolakan seller. Akan ada muncul nanti di candle selanjutnya seller yang menekan juga. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Yang pertama kita lihat bodinya. Oke, bodinya kecil. Kemudian sumbunya panjang. Ya, panjangnya di atas. Artinya kalau sumbu panjang di atas ini penolakan seller kuat. Penolakan seller kuat. Sehingga peluang selanjutnya atau potensi selanjutnya berpeluang untuk turun meskipun ini ditutup warna hijau. Ya, artinya tekanan seller kuat. Sehingga kita betul-betul harus perhatikan seperti ini. Ya, nanti kalau kita mau entry, aspek yang lain kita perhatikan, ini sebagai informasi tambahan untuk kita ya, bahwa seller punya tekanan yang luar biasa kuat. Kemudian berikutnya yang nomor 4, perhatikan ini yang pertama sumbunya atau bodinya dulu ya. Kita lihat urutannya bodinya. Bodinya kecil. Yang kedua sumbunya panjang. Posisinya berada di bawah sumbunya. Artinya ini adalah penolakan buyer yang kuat. Penolakan buyer yang kuat sehingga berpotensi untuk naik lagi. Sekali lagi candle yang muncul ini nanti sebagai informasi tambahan. Ya, tidak harus serta-merta nanti kita entry buy ketika posisi ini muncul. Ya, tidak selalu harus begitu. Ada banyak aspek yang kita perhatikan nanti yang lainnya. Ya, minimal ada petunjuk di sana bahwa tekanan buyer kuat di situ. Berpetunjuk, memberikan petunjuk pada kita bahwa buyer akan muncul dengan kuat nantinya. Karena sudah ada penolakan yang kuat juga. Ya, termasuk dengan candle yang sebelah kanannya ini. Dengan cara yang sama membacanya, ya. Kalau yang panjang bodinya berarti bullish atau bearish atau warna merah ini seller ini kuat. Momentumnya kuat. Kemudian ada tekanan ke bawah. Ada tekanan ke bawah, ada tekanan ke atas. Kalau seller ini pembukaan selalu di atas atau harga pembukaan di atas penutupan. Pembukaan selalu di atas penutupan. Nah, sekarang kalau yang merah ini pembukaan di atas penutupan. Penutupannya di mana? Ini penutupan. Close. Ini pembukaannya open. Sekaligus sebagai high, sekaligus sebagai low karena tidak ada sumbunya. Kemudian yang berikutnya pembukaan selalu di atas, di open, ini close, ini low, ini high-nya di sini. Harga pembukaan dan penutupan menjadi body di situ. Pokoknya di antara body itu. Kalau merah berarti pembukanya di atas, penutupannya di bawah. Kalau merah berarti pembukaannya di atas, penutupannya di bawah. Kalau tidak ada ekor di atas berarti ini high. Kalau di bawah ada penolakan, ada ekor panjang, di sini low, harga terendahnya. Oke, ini adalah cara kita membaca candlestick minimal untuk nanti bahan dasar kita membaca analisa selanjutnya. Ya, kalau kita belum tahu harga pembukaan dan penutupan nanti susah kita menemukan peluangnya.